warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Tiara Saputri dan teman saya Nandin Ayasha Zain Permana. Baik, di sini kami membuat video dengan tujuan untuk menjelaskan alat peraga kami yang berjudul Papan Gizi Aljabar. Ini dari mata kuliah Media Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Ibu Feli Ramuri. Baik, di sini langsung masuk ke penjelasan pertama, yaitu akan dijelaskan oleh Tiara Saputri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan pembuatan alat peraga. Jadi, alat peraga Papan Gizi Aljabar ini kami buat dengan tujuan utama untuk membantu siswa memahami materi aljabar, khususnya pada topik persamaan dua variabel dengan cara yang lebih menarik, menyenangkan, nyata, dan kontekstual. Nah, karena biasanya itu ketika belajar aljabar, siswa itu sering kesulitan karena hanya melihat simbol-simbol X dan Y saja, tanpa mengetahui bahwasannya aljabar ini bisa kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari papan gizi aljabar ini, kami akan menunjukkan bahwa aljabar itu tidak hanya tentang angka dan simbol saja, melainkan papan aljabar ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam mengatur pola kehidupan makanan yang bergizi, teman-teman. Nah, selain itu, alat peraga ini juga kami buat untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs pada poin ketiga, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Nah, selanjutnya asal-usul SDGs. Apa sih SDGs itu dan kenapa kami mengambil SDGs? Atau kenapa kami mengaitkannya dengan SDGs? Jadi, SDGs itu adalah Sustainable Development Goals, merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2015 di New York. Nah, SDGs ini muncul sebagai kelanjutan dari MDGs atau Millennium Development Goals yang berlangsung pada tahun 2000 sampai 2015. Nah, ternyata SDGs ini memiliki 17 tujuan dan 169 target yang mencakup pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kerjasama global. Nah, dari 17 tujuan itu kami mengambil poin SDGs yang ketiga, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Kenapa kami mengambil SDGs pada poin ketiga? Karena SDGs 3 ini memiliki fungsi, yaitu yang menekankan pentingnya kehidupan atau menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan gizi yang baik bagi semua orang, terutama bagi anak-anak sekolah. Nah, dengan alat peraga ini, kami akan mengajak siswa untuk belajar matematika sambil memahami pentingnya hidup sehat dan mengatur gizi seimbang. Nah, itulah yang melatar belakangi kami membuat alat peraga papan gizi aljabar yang menghubungkan konsep matematika dengan kehidupan sehat sesuai dengan poin SDGs ketiga. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya Nandin. Kepada Nandin dipersilakan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aljabar linear. Nah, aljabar linear ialah cabang matematika yang menggunakan huruf, simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui, seperti huruf X dan Y. Nah, yang disebut sebagai variabel. Dengan aljabar ini, kita bisa menulis dan menyelesaikan masalah yang melibatkan hubungan antara bilangan seperti dalam bentuk persamaan atau rumus. Nah, disebut linear karena setiap variabel itu berpangkat 1. Baik, langsung kita masuk ke komponen dalam aljabar. Variabel. Nah, apa sih itu variabel? Variabel itu ialah lambang yang belum diketahui, seperti X dan Y pada sebelumnya tadi. Lalu yang kedua ialah koefisien. Koefisien ini ialah angka yang berada di depan variabel, seperti si angka 2 ini. Lalu yang ketiga ialah konstanta. Itu ialah angka tetap yang tidak punya variabel. Nah, itu seperti si angka 5. Nah, si angka 5 ini sendiri. Lalu yang keempat ada suku. Suku itu adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisah dengan tanda tambah dan kurang. Seperti ini yang dipisahkan. Lalu
Yang ketiga ada operasi pada bentuk aljabar. Itu ada 3 operasi, yaitu penjumlahan, pengurangan, lalu perkalian, dan pembagian. Oke, agar lebih memahaminya, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal akan dibacakan oleh Tiara. Baiklah, di sini saya akan membacakan contoh soalnya. Nina di saat istirahat memakan makanan dari MBG yang berisi nasi, ikan, dan buah. Dalam satu porsi nasi mengandung 200 kalori dan satu potong ayam mengandung 150 kalori. Tulislah model aljabar untuk total kalori yang diperoleh jika Nina makan 2 porsi nasi dan 1 potong ayam. Baiklah, di sini akan dijabarkan oleh Nandin Ayasha. Oke, di sini kita langsung masuk diketahui, yaitu tadi nasi sama dengan 200 kalori. Satu porsi nasi sama dengan 200 kalori. Lalu satu potong ikan sama dengan 150 kalori. Nah, si nasi ini kita anggap sebagai X. Tadi si Nina memakan nasi ini berapa porsi? Yaitu 2 porsi. Jadi X sama dengan 2. Lalu Y ini kita anggap sebagai ikannya. Jadi si Nina memakan 1 potong ikan. Dengan 1. Langsung kita masukkan ke bentuk aljabar. Nasi sebagai X ditambah ikan sebagai Y. Nah, karena di sini sudah diketahui dalam model bentuk aljabar, langsung saja kita masuk ke proses jalannya untuk menentukan total kalori. Oke, di sini kita langsung membahas soalnya. Tadi yang diketahui ialah nasi mengandung 200 kalori. Nah, si Nina itu memakan nasi ialah 2 porsi. Lalu ikan mengandung 150 kalori. Dan si Nina memakan 1 potong ikan. Jadi, kita langsung masukkan 200x ditambah 150y. Nah, tambah dengan 200 dikali 2. Ini karena memakan 2 porsi nasi, lalu yang 150 jadi 150 dikali 1. Ini memakan 1 potong ikan. Hasilnya sama dengan 400 ditambah 150. Dan hasil akhirnya ialah 550 kalori. Jadi hasil akhirnya yaitu ialah 550 kalori. Nah, kesimpulannya ialah dalam 1 kali makan, Nina ini mengonsumsi 550 kalori. Nah, dalam jumlah ini termasuk dalam kisaran gizi seimbang untuk anak SMP, yaitu sekitar 500 hingga 700 kalori per sekali makan. Nah, dari hasil ini, kita bisa menarik bahwa penting pelajaran aljabar tidak hanya berhubungan dengan angka atau rumus, tetapi juga berhubungan dengan kehidupan nyata. Ya. Baiklah, selanjutnya petunjuk penggunaan alat peraga papan gizi aljabar. Yang pertama, siapkan papan gizi beserta gambar makanan seperti nasi, ikan, susu, dan lain-lain. Yang kedua, tentukan variabel untuk setiap jenis makanan. Contohnya, nasi sebagai X dan ikan sebagai Y. Yang ketiga, pasangkan gambar makanan sesuai contoh atau soal yang diberikan. Misalnya, nasi sebagai X ditambah ikan sebagai Y. Yang keempat, masukkan persamaan aljabarnya di papan gizi sesuai dengan kombinasi makanan yang dipilih. Ya, dan yang terakhir, hitung dan selesaikan persamaan untuk menemukan nilai akhirnya. Demikian penjelasan mengenai papan gizi aljabar. Kesimpulannya, melalui media ini, kita dapat melihat bahwa matematika tidak hanya berkaitan dengan angka dan rumus, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti memahami gizi pada pola makan sehat.
Nah, semoga video ini dapat menambah wawasan dan memberikan gambaran baru tentang bagaimana konsep aljabar diajarkan secara menarik dan bermakna. Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Maaf apabila banyak salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.